Din, Din, bangun Din, bangun. Dina pun mengucek matanya. Hari masih gelap saat ibunya membangunkan dengan tergesa. Cepat, kemasi pakaian. Bawa apa saja yang bisa dibawa. Baju, celana, semua masukkan ke tas. Ibu tunggu di depan. Halo, gimana keadaan Kakung? Iya, ini kita segera ke sana. Kamu tunggu di sana secepatnya. Kita menyusul, kata ibu dari telepon. Cepetan, kamu malah bengong. Sebagian udah ibu siapkan itu di tas. Tinggal tambah apa yang menurut kamu harus dibawa. Kenapa mesti buru-buru sih, Bu? Orang Mbak Kakung juga nggak kemana-mana kok. Orang lagi sakit, kata Dina kesal. Apa kamu nggak tahu yang namanya Ngroko Sukmo? Kata ibu dingin. Prak! Suara figura pecah membuat nafas Lastri memburu. Cepat, cepat! Lastri pun menarik tangan anaknya dan tas yang ada di samping meja dengan terburu-buru. Lastri menyuruh anaknya masuk ke dalam mobil dan menjalankan mobil dengan kencang. Kamu gak pernah dengar kata bapakmu, keluarga kita ini berbeda. Jangan sembarangan kalau ngomong, tahu gak? Kata Lastri kalut. Karena memang yang dikatakan bapak gak masuk akal. Figura jatuh juga pasti karena angin. Gak perlulah Bu, sampai berlebihan, kata Dina kesal. Semenjak Kakung sakit, semua yang dibicarakan mendadak tidak masuk akal. Untuk orang yang terbiasa dengan logika, semua yang dibicarakan hanya terdengar seperti dongeng untuk Dina. Tunggu sampai kamu melihat sendiri, jawab Lastri dingin. Memang susah berbicara dengan orang yang pemikirannya terlalu kota, keras kepala dan tidak bisa mengerti jika yang di luar nalar itu ada. Setelah perjalanan yang sangat panjang, Lastri berhenti di sebuah rumah besar, rumah yang ingin dia tinggalkan saat itu juga, jika tidak ada kepentingan. Rumahnya udah gak kerawat Bu, gak kayak pas aku kecil dulu, kata Dina mengingat-ingat. Dina mengamati rumah yang sangat besar itu. Catnya sudah hampir mengelupas, dengan pohon beringin yang menjadi atap kedua bagi rumah itu sendiri. Sedangkan sebagian akarnya menjuntai dan sebagian lagi merambat ke tembok. Berapa lama kita tinggal di sini, Bu? Tanya Dina. Emangnya kenapa? Sudah mulai takut sekarang? Tanya Lastri. Iya Bu, takut. Akar ini juga nggak akan bisa ngelilit aku hingga mati kan? Lastri membungkam mulut anaknya. Sudah berapa kali ibu harus bilang, tutup mulutmu dengan gunakan otakmu untuk mengingat kata-kata ibu barusan. Di sini, tembok pun bisa mengimpitmu hingga mati kalau dia mau, kata ibunya Dina. Dina menatap ibunya dengan tatapan terkejut. Dibanding hal tidak masuk akal, ibunya bahkan terlihat lebih mengerikan. Ayo masuk, kita lihat keadaan Kakung, kata Lastri dengan tatapan mengintimidasi. Takut jika anaknya kembali berulah, Dina masuk ke dalam rumah membuntuti ibunya. Pertama kali masuk, Dina dimanjakan dengan berbagai lukisan. Lihat, Kakung cuman seniman dan harta yang Mbah Kakung punya. Ya, karena lukisannya berbeda dengan orang kebanyakan, kata ibunya. Dina pun berhenti pada sebuah lukisan yang berukiran paling besar, menampilkan sosok tak berkulit, tak berdaging, badannya tinggi menjulang, tinggal tulang, dengan mata merah menyala dan gigi taring yang terlihat tajam. Angklek-angklek balungan wesi, baca Dina. Jadi ini? Tanya Dina tanpa memalingkan pandangan kepada lukisan itu. Lastri tak enggan mengulang semua penjelasan yang sudah susah payah dia jelaskan. Kakung, kata Lastri. Semakin mempercepat jalannya, Dina pun mencoba mengimbangi langkah ibunya yang kian cepat, seperti setengah berlari. Dina pun membelalakan matanya saat dirinya sampai ke depan kamar Kakung yang terbuka. Di dalam, ada 4 orang yang sedang memegangi Kakung. Badan Kakung begitu ringkih, kulit dan dagingnya sudah melekat, menonjolkan setiap urat dan barisan tulang di badannya. Namun tenaganya seperti berbanding terbalik. 4 orang banyaknya yang memegangi badan ringkih Kakung, namun masih saja kewalahan.
meraung Kakung terus-menerus. "Kung, aku ini Lastri, Kung, menantumu. Aku bawa Dina," kata Lastri memegang tangan mertuanya. "Dina, cucuku?" tanya Kakung dengan suara berat. Dina mendekat ke arah Kakung dengan ngeri. Bagaimana tidak, tatapan Kakung bukan seperti sedang sakit, namun seperti orang yang kehilangan separuh warasnya. Tatapannya kosong namun tajam. "Kung, ini Dina," teriak Dina saat Kakung menjambak rambutnya, membuat wajah Dina begitu dekat. Hidung Dina menempel dengan hidung Kakung. Matanya sama-sama melotot satu sama lain. Lalu sesuatu yang sangat panas terasa di dahi Dina. "Bu, ibu, panas bu, panas!" teriak Dina. Namun bukannya menolong, Lastri hanya mengusap tubuh putrinya pelan. Lambat laun, sesuatu yang panas itu menjadi dingin, diiringi dengan tangan Kakung yang kian melemah di kepala Dina. Hingga akhirnya, Kakung lemas dan rubuh ke kasur. Bapak sudah gak ada," kata Agus Parau. Dina yang lepas dari tangan Kakung mundur ke belakang. "Gak mungkin, ini gak mungkin," kata Dina memandang Kakung yang sudah terbujur kaku, dengan kepala menghadap ke arahnya. Matanya masih melotot dengan mulutnya yang menganga. Agus pun memeluk Dina, mengusap punggungnya pelan. "Maafkan Bapak, kalau saja Bapak perempuan, pasti banyak yang ambil alih. Kamu tahu kan, ini sudah garis keturunan kita. Sekarang tugas Kakung ada di kamu," kata Agus menahan tangis. Mata Dina tak bisa lepas dari wajah Kakung yang masih menatapnya. Kepalanya kosong, tak punya daya untuk menyangkal logikanya. "Pak Dadang, tolong panggil warga. Pak Rusdi, tolong siapkan pemandian. Dan Bok, bantuin saya siapkan perlengkapan," kata Lastri dingin. Semua menjalankan tugasnya masing-masing. Tak ada yang membantah. Semua melakukan apa yang diperintahkan dalam keadaan hening. "Apa benar semua yang dibilang Bapak? Yang aku rasakan tadi, apa itu tandanya?" tanya Dina. "Apa otakmu baru bisa jalan? Sudah dari dulu, Bapak menyuruhmu mempersiapkan diri, sedangkan kamu hanya bergumul dengan logika. Saat nalurimu dominan, kamu kebingungan. Sekarang, dia sudah menjadi satu daging denganmu. Mau tidak mau, kamu harus menerimanya," kata Lastri tajam. Dina pun diam, tak tahu cara menyikapi keadaan. Kenyataan menamparnya bolak-balik, namun baru kali ini terasa sakitnya. "Jadi, saat Kakung menyatu dengan tanah, saat itu aku bisa melihatnya?" tanya Dina. Lastri memegang pundak anaknya dengan kasar. "Dia, pesuruhmu. Pada saat itu tiba, jangan kamu tunjukkan wajah tak berdayamu itu. Tak membiarkan dia melihatmu, tak berlaku seperti tuanya." Dina pun memandang ibunya dengan degup jantung yang tak ada habisnya. Semua seperti tengah mengimbitnya. Kewajiban yang dia anggap sebagai lelucon, kini dipegangnya tanpa persiapan yang matang. Ditambah ibunya yang kian dingin, dan bapaknya yang hanya bisa pasrah, membuat Dina semakin gencar menuruti keadaan. "Shh, Nyai, Nyai." Dina memutar kepalanya, memeriksa sesuatu yang ada di belakangnya. Namun setelah menoleh ke belakang, tak ada apapun di belakang Dina. "Sial," kata Dina frustasi. Selang beberapa jam, warga mulai berkumpul. Namun yang datang hanya sedikit sekali. Padahal, kampung di mana Kakung tinggal lumayan banyak penduduk, walau terdapat di lereng gunung. "Maaf Pak Agus, saya sudah nyuruh warga kampung, namun banyak warga yang masih sakit hati," kata Pak RT. Pak Agus tampak menghela nafas panjang, walau akhirnya memasang senyum tipis sebelum menjawab. Seadanya saja Pak," kata Agus mencoba legowo menerima keadaan, dan Pak RT mengangguk paham. Dikerahkannya warga yang tidak lebih dari 20 orang itu. 12 laki-laki memasang tenda dan menadah air.
sedang sisanya yang perempuan ke dapur memasak untuk acara doa. "Din, kamu bantuin mandiin Mbah ya. Kita kekurangan orang," kata Lastri memegang daun delingu, daun kelor, dan bunga 7 rupa. Apa aku bisa menolak?" tanya Dina bergegas ke belakang. Dina membuntuti ibunya. Di sana hanya ada Dina, Lastri, dan Embok. "Bu, matanya Mbah Kakung masih kebuka, Bu," kata Dina ngeri. "Yang begini saja kamu ngeri? Belum saja kamu melihat dia nanti," kata Lastri menutup mata Kakung menggunakan kain. Dengan telaten, Lastri mengusap tubuh Mbah Kakung menggunakan sabun. Setelah disiram menggunakan air dan daun telingu dan bunga 7 rupa. Setelah dirasa bersih, diambilnya daun kelor dan dipukul ke sekujur tubuh Mbah Kakung pelan. "Kamu lihat itu, lihat," suruh Lastri menunjuk bawah lengan Mbah. Apa itu, Bu?" "Itu jarum, Bu," pekik Dina kaget. "Itu susuk Cak Ayu," kata Mbok halus. Diambilnya jarum-jarum itu dari balik tubuh Mbah. "Kamu yang simpan semua nanti di tubuhmu," kata Lastri. Ibu bilang cuma 1, kata Dina membelalakan matanya. "Dia adalah yang paling dominan. Cetek sekali pikiranmu, mengira dia cuma satu-satunya. Yang dominan pasti punya buntut," kata Lastri tajam. Dina juga menatap ibunya tajam. Baru kali ini, Dina merasa sangat marah karena merasa dipermainkan. Sudah Cak Ayu, cepat keringkan badan Mbah Kakung," kata Mbok sembari mengelus punggung Dina. Selesai memandikan, Dina pergi ke dapur untuk meminum air. Diserahkannya, sisanya pada Mbok dan Ibu. "Kamu lihat tadi anaknya yang dari kota. Kabarnya, dia yang mengambil alih semuanya. Iya, kalau kuat akan sangat bagus. Tapi kalau sampai gak kuat, bisa gila dia." Dam Dina disengaja, membuat ibu-ibu itu yang tadi membicarakannya terlihat tak enak. Dina menuju dapur, diminumnya air langsung dari teko. Tak bisa menahan sakit di tenggorokan. Dina menggaruk lehernya yang gatal tak tertahan. Dirasa perutnya juga sangat mual. Tanpa pikir panjang, Dina masuk ke kamar mandi, coba mengeluarkan sesuatu yang ada di tenggorokannya. Ditariknya sesuatu dari tenggorokan Dina. Sesuatu semacam tusuk konde berwarna perak. "Pakai," kata seseorang yang suaranya sangat familiar. Aku gak bisa, Kakung." Dina menangis tertahan. Belum apa-apa, sudah semengerikan ini. "Barang itu akan menjagamu. Kalau kamu tidak jagain, akan banyak yang mencelakaimu." Dina menjambak rambutnya. Suara Kakung begitu nyata, tepat di telinganya. Membayangkan seseorang yang baru saja dimandikannya berbicara padanya, membuat kengerian menjalar di sekujur tubuhnya. Dipakainya tusuk itu dengan tangan yang bergetar, mencuci muka sebentar sebelum akhirnya keluar dari kamar mandi. Dina berjalan gontai, lelah dengan segala kejadian yang bertubi-tubi. "Dari mana saja kamu?" tanya Lastri sambil menarik tangan Dina kasar. Lepas, jawab Dina tak kalah ketus. Mohon maaf, kata Lastri terkejut, lalu mundur sebelum akhirnya menundukkan kepala. "Jangan kurang ajar," kata sosok di belakang Dina. Lastri pun mundur. Dadanya berdegup kencang. Tak dikira dia akan datang secepat ini. "Jangan sekali-kali kamu lancang dengan Doroku." Suara itu menggelegar hingga membuat Lastri gemeteran. Sedangkan Dina menatap ibunya bingung. Kenapa, Bu? Kenapa?" tanya Dina melunak. Enggak," jawab ibunya yang masih menunduk. Lalu pergi dari hadapan Dina. Akhirnya tiba di mana Mbah Kakung akan dikuburkan. Kuburan sudah digali dan semua sudah berkumpul untuk mengantarkan Mbah Kakung ke peristirahatan terakhir. Dina meraba dadanya.
Dirasa degup jantungnya tak kunjung tenang. Mengingat setelah ini, dia akan melihat Mbah Kakung mulai dikeluarkan dari keranda. Orang-orang pun dengan sigap memasukkan Mbah Kakung dengan hati-hati. Setelah selesai, mulailah orang-orang memasukkan gundukan tanah merah. Hingga pada gundukan terakhir, astaga, teriak Dina hingga jatuh ke tanah. Dilihatnya kuburan Mbah Kakung penuh dengan ular. Tak hanya satu, namun ratusan. Bukan lagi sekelebat bayangan hitam yang tak bisa dideskripsikan bentuknya. Melihat keadaan anaknya, Agus dengan sigap menutup mata anaknya. Jangan takut, ada bapak," kata Agus membawa anaknya menyingkir dari kuburan Kakung. Aku gak bisa, Pak," kata Dina tertahan. Dina enggan membuka matanya. Membayangkan apa yang terjadi sama Kakung bakal terjadi sama aku. "Aku gak bisa, Pak," kata Dina lirih. "Bapak sudah ngasih tahu kamu kan, konsekuensinya itu bukan hanya untuk sekarang, namun sampai kamu mati," kata bapaknya. Kenapa aku sih, Pak?" tanya Dina kesal. "Karena setelah laki-laki yang bisa menerima mandat itu adalah perempuan. Karena bapak bukan perempuan, jadi kamu yang dapat mandat," kata bapak sedih. "Jadi nanti setelah itu anakku yang laki-laki tidak bisa menerima mandat." "Benar," kata bapak pelan. "Biasakan melihat mereka. Kamu tuanya, jangan membuat mereka kebingungan karena ketakutanmu," kata bapak. Dina pun mengangguk, walau sangat ngeri. Tak lebih mengerikan daripada konsekuensi yang akan Dina terima jika menolak. Dina membuka matanya, walau sedikit mengerikan, namun selama orang yang dia sayang berada di dekatnya tak masalah. Dilihatnya kembali ular-ular itu. Di siang hari saja sudah mengerikan, bagaimana nanti malam? Tanya Dina dalam hati. Namun fokus Dina teralih, melihat sosok perempuan di balik pohon kamboja. Dilihatnya perempuan itu menatapnya dengan tajam, dengan pakaian serba hitam. Ular-ular yang tadinya berkeliaran dan menempel pada dahan pohon mendadak jatuh, berjajar di hadapan Dina. Pandangan ular itu mengarah pada sosok perempuan, lalu mendesis kencang. Sekelebat bayangan hitam pun berhenti, ikut memandang ke arah yang sama, sampai bayangan sosok besar itu menutupi Dina. Ular dan sekelebat sosok hitam membuat Dina sesak karena takut. Jika bayangannya sebesar ini, lalu bagaimana wujudnya? Tanya Dina dalam hati. Geram sosok itu menggelegar, membuat perempuan di balik pohon kamboja itu membelalakkan matanya dan pergi dari balik pohon itu. Dina yang tak kalah kaget pun menyeringkuk, memegangi telinganya, membuat pandangan orang itu tertuju padanya. Nyai, tanya suara besar di belakangnya. Aku gak apa-apa kan? Kata Dina dibuat tegas. Kembali menopang badannya yang sempat rubuh, menyeringkuk menahan takut. Aku mau pulang, kata Dina pada Agus dengan tatapan memelas. Badannya lelah. Sebelum doa, dia ingin istirahat sebentar. Tapi di rumah akan lebih parah dari ini, kata Agus mengingatkan kepada Dina. Jika masih memiliki banyak tenaga, ingin sekali Dina berteriak sekencang-kencangnya, meratapi nasib sial yang menimpa dirinya. Namun karena sudah sangat lelah, Dina memilih tidak mendapat segala kemungkinan yang akan terjadi. Ya sudah, ayo kita pulang, kata Agus membantu anaknya berjalan. Dina dan Agus berjalan dalam hening. Namun saat hampir mendekati arah rumah, terlihat sosok perempuan berbaju serba hitam tadi sedang cekcok dengan Lastri. Agus pergi terlebih dahulu, mencoba untuk melerai keduanya. Namun alangkah terkejutnya, perempuan tadi saat bertemu dengan tatapannya Dina. Belum saja Dina menanyakan sesuatu, perempuan itu sudah buru-buru pergi, dengan membawa wajahnya yang menampakkan ketakutan yang amat sangat. Namun diabaikannya perempuan tadi. Dina memilih masuk tanpa memperhatikan sekitar
dan langsung tertidur ditemani Mbok. Dina sengaja menyuruh Mbok tetap berada di sebelahnya, agar jika membutuhkan sesuatu, Dina tidak perlu mencari orang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam tidur, sayup-sayup, Dina mendengar suara gamelan, diiringi dengan tawa yang menggelegar. Diikutinya suara itu, hingga ke suatu ruangan yang penuh dengan wanita-wanita cantik. Semuanya melenggak-lenggokkan tubuhnya dengan mata kosong dan senyum yang menyeringai. Tolong! Ah! Sergap Dina bangun dari tidurnya. Tolong! Dina pun menoleh ke belakang dengan gusar. Dina mengusap wajahnya kasar. Keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Sial, aku tidak bisa membedakan mana yang mimpi dan mana yang nyata, kata Dina. Dina menatap ruangan kamar yang kosong. Dicarinya Mbok yang tadinya duduk di samping kasur, namun sekarang sudah tidak ada. Mbok, si Mbok, teriak Dina frustasi. Dina, di ruang kosong dekat lukisan itu. Suara itu tepat di telinga kanan Dina. Tolong. Dina pun menengok. Cak Ayu, tanya Mbok menepuk-nepuk pipi Dina. Mbok, panggil Dina memeluk Mbok. Cuman mimpi Cak Ayu, cuman bunga tidur, kata Mbok menenangkan. Malam berganti pagi, begitu seterusnya. Sampai pada hari ke-7 Mbah meninggal, sekarang Dina sudah mulai terbiasa melihat ular berserakan, melihat sekelebat bayangan hitam. Selain itu, tak ada yang dia lihat. Sosok angklek-angklek itu pun selalu berada di belakang Dina. Belum pernah dilihatnya sosok langsung dari angklek-angklek itu sendiri. Langkah Dina terhenti pada sebuah ruangan kosong dekat lukisan. Setiap malam, sebuah mimpi selalu membawanya ke ruangan ini, memperlihatkan satu perempuan di antara perempuan lain yang sedang menari. Namun tatapannya begitu sedih dan selalu menyendiri. Selalu meminta tolong, tapi tak pernah mengatakan alasannya. Beberapa kali juga Mbok masuk ke ruangan ini. Namun Dina tahu benar merawat barang pusaka Mbah Kakung hanya saat malam Jumat. Selain itu tidak pernah. Ada sebagian hal yang sebaiknya kamu tidak perlu tahu dan tidak mencari tahu soal itu, kata Lastri pelan. Pasti banyak yang kalian sembunyikan dariku, kata Dina dingin. Kamu belum cukup untuk memegang semuanya, kata Lastri tajam. Tapi aku tuanya, kata Dina. Bocah keras kepala. Kalau mau masuk, masuklah. Jika kamu tuanya, sudah pasti kamu bisa bertanggung jawab dengan segala keputusan yang kamu ambil, kata Lastri memberi kunci ke tangan Dina. Dina pun menggenggam kunci itu dengan dahi yang berkerut. Walau paham betul dengan apa yang dikatakan ibunya, namun Dina tak berpikir akan semudah ini mendapatkan kunci. Dina terpaku beberapa saat di depan pintu, mencoba menimbang-nimbang kemungkinan terburuk dari keputusan yang ia ambil. Hingga akhirnya, Dina memutuskan untuk masuk. Astaga! Pekik Dina saat masuk ke dalam kamar. Dilihatnya sosok besar, tengah melingkari ranjang perempuan yang dia lihat di mimpinya. Perempuan itu nampak seperti mayat, dan wajahnya terlihat pucat pasi. Tuan, seharusnya tidak sampai sini, kata sosok ular itu. Dina mengumpulkan oksigen saat dirasa terlalu sesak untuk berbicara karena keringanannya. Itu siapa? Itu siapa? Tanya Dina. Batur. Batur. Ulang Dina yang masih bingung dengan istilah itu. Batur. Doro Dayang, kata ular itu menjelaskan. Untuk apa dia kesini? Kalaupun dia batur, kenapa wajahnya pusat pasi? Tanya Dina penasaran. Ular itu pun mendesis dan kian mendekat, membuat Dina merinding karena wujud ular yang 3 kali lipat besarnya dari badannya sendiri. Bayaran angklek-angklek karena sudah menolong orang,
Tapi orang itu malah enggak punya rasa terima kasih. Malah mau bikin gara-gara sama tuan karena ingin memiliki susuk dan tusuk konde yang ada di rambut tuan. Kata sosok ular itu, maksudmu orang itu tumbal dan orang yang sudah menumbalkan dia mau mencari gara-gara sama aku? Tanya Dina. Iya, seperti itu. Kata ular itu kembali melingkari ranjang. Terus kenapa dia menginginkan susuk dan tusuk konde yang aku pakai? Tanya Dina lagi. Karena yang dia ingin bukan cuman kekuasaan, namun pengasih. Dan aku. Dina pun membelalakan matanya. Dipandangnya sosok yang ada di belakangnya dari sebuah cermin. Baru kali ini, Dina melihatnya secara utuh selain dari lukisan. Badannya sedikit membungkuk. Kepalanya sejajar dengan kepala Dina, tengah menyeringai dengan tatapan merah menyala. Sedang badannya yang hanya tulang tengah memeluk tubuh Dina dari belakang, membuat bulu kuduk Dina merinding sedari tadi. Sungguh dibanding di lukisan, sosok angklek-angklek berkali-kali lipat mengerikan. Tuan, dia ingin Tuan mati. Yang dia tidak tahu, kalau Tuan mati, aku juga mati. Karena yang bisa megang aku hanya hubungan darah. Kata angklek-angklek yang masih menyeringai, terlihat dari bayangan di cermin. Dina menahan nafasnya, badannya mulai gemeteran. Belum saja dia terbiasa dengan mandat yang dia terima. Sekarang ada seseorang yang menginginkan nyawanya. Dilihatnya seorang perempuan yang terbaring itu, tersirat di benaknya. Apakah nanti kalau aku mati, aku akan terlihat seperti perempuan itu? Tanya Dina dalam hati. Tidak, yang kamu lihat, dia belum mati. Kata angklek-angklek tajam membuat deru nafas Dina semakin berat. Kamu, Tuan, kita sudah jadi satu daging, satu badan. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu bicarakan, walau itu suara dari hatimu, aku tahu. Jadi jangan sekali-kali punya keinginan untuk menolakku. Tuan pasti tahu kesepakatannya. Kata angklek-angklek dingin. Dina memejamkan matanya. Sekarang badannya bukan lagi gemeteran, namun rasanya seperti terserang dingin yang teramat sangat. Setelah beberapa saat memejamkan mata, Dina mencoba meraba gagang pintu. Masih ditutup rapat-rapat matanya agar tak melihat angklek-angklek yang terus menyeringai. Setelah mendapatkan apa yang Dina cari, segera dibukakan pintu. Namun belum saja pintu itu terbuka, ada sesuatu yang menahan tangannya. Kamu harus menolong aku, teriak seorang perempuan yang selalu hadir dalam mimpinya. Namun Dina yang sudah terlalu lelah dan takut, suara itu sudah tidak menyentuh ataupun melunakkan hati Dina, namun membuat Dina sangat kesal. Apa kamu gak tahu, untuk menyelamatkan diriku sendiri saja, aku kesusahan, kata Dina dingin. Dina keluar dengan degup jantung dan mata yang perlahan-lahan dibuka. Coba dilupakannya rasa kesal dan rasa bersalah yang datang secara bersamaan. Dan setelah jauh dari kamar, terdengar suara seperti orang yang tengah berdebat. Didekatinya sumber suara tersebut, dan lagi-lagi mata Dina tertuju pada sosok perempuan di pemakaman yang tengah berdebat dengan ibunya. Aku cuma mau mengambil bagian yang sudah dijanjikan Eyang Kakung. Aku sudah membawa dia ke sini setelah kesepakatan panjang. Aku cari anak itu setelah ketemu dan kubawa ke sini untuk peliharaanmu itu. Apa yang aku dapat, Lastri? Bahkan 2 anak yang ikut bersamanya pun, yang satu mati dan yang satu lagi bisu. Dijanjikannya padaku susuk pengasih dan sesuatu untuk membuat rumah sakitku terus berjalan. Tapi apa? Rumah sakit keluargaku terancam bangkrut. Bahkan kesepakatan yang kau buat pun karena keserakahanmu, yang mengambil bayi itu pun kau, pembawa malapetaka.
mertuaku berbaik hati membantumu membuat perjanjian, tapi kau membiarkan Lasmini membawa bayinya. Lalu siapa yang kena getahnya? Keluargaku. Sebelum mertuaku membantumu, keluargaku adalah keluarga yang paling dihormati. Sebuah perkebunan cengkeh sukses besar, namun kesalahan sedikit di masa lalu berbuah malapetaka. Mary, kalau bukan karena kesepakatanmu dengan angklek-angklek dan buntutnya, keluargaku tak akan pernah dihujat habis-habisan karena hasil panen warga gagal dan menyalahkan mertuaku karena membantumu. Keluargaku juga tak harus ke kota untuk bekerja di tempat orang, dan yang terjadi atas 2 anak yang ikut bersamanya adalah upah untuk angklek-angklek karena kecerobohanmu yang membuatnya menunggu terlalu lama. Lalu, sekarang kau mau mengambil bagianmu? Tanya Lastri dengan tatapan tajam. Tetap saja, aku sudah menepati janji untuk bawa anak itu kembali ke sini. Dan sekarang, anakanmu harus menepati janji untuk memberikan susuk itu dan sosok yang ada di belakangnya, kata Mary tak kalah sengit. Ngimpi kamu ya, timpal Lastri dengan tawa yang mengejek. Aku sungguh-sungguh mengatakan ini. Kalau tidak, aku akan membuat perhitungan dengan keluargamu. Tentu anakmu pengecualian, karena dia dalam lindungan makhluk itu. Tapi kau bersiaplah, katanya dengan sinis. Dina mencoba mencerna apa yang sedang mereka katakan tentang seseorang yang perempuan itu bawa ke sini. Apakah mungkin perempuan itu yang ada di kamar barusan? Namun belum juga terjawab segala pertanyaan di benak Dina. Perempuan itu pergi setelah menggertak ibunya. Sore beranjak malam saat suara rintihan dari kamar orang tua Dina terdengar sangat keras. Perih bu, panas. Dina beranjak dari kasurnya, berlari ke arah sumber suara. Ibu, teriak Dina melihat bercak-bercak darah di lantai. Darah itu keluar dari kulit yang terus digaruk ibunya. Luka yang tadinya kecil terus melebar, dikoyak terus-menerus karena rasa gatal yang begitu hebat. Agus pun tak kalah kalut. Sedari tadi mencoba menghentikan tangis istrinya yang terus-menerus menggaruk kulitnya. Ibu, sudah bu, sudah. Bukan hanya tangan saja, namun tenggorokan dan wajah Lastri sudah koyak. Tulang kerongkongan terlihat dari balik darah yang terus mengucur. Perempuan sial, teriak Dina mengingat perempuan tadi. Pak, ini gimana pak? Tanya Dina melihat ibunya yang sudah sedemikian rupa. Apa nggak bisa makhluk-makhluk itu menangani ini? Tanya Dina sedikit menaruh harap pada sosok angklek-angklek dan buntutnya. Itu bukan bagiannya, kata Agus mencoba memegangi tangan Lastri. Sosok itu dan buntutnya hanya menjagamu, bukan ibu, bukan juga bapak, kata Agus frustasi. Lalu, apa bedanya dengan perjanjiannya? Menolak atau menerima angklek itu kalau semua orang yang ada di sisiku akhirnya kena teluh dan mati? Sama saja pak, sama saja, kata Dina mulai menangis. Dilihatnya darah yang terus mengucur dari kerongkongan Lastri dan lidah yang menjulur keluar dari mulut, yang semakin menambah kengerian. Lambat laun tubuh Lastri rubuh. Ibu, bangun bu, teriak Dina melihat ibunya tak bergerak. Ibu, udah gak ada, kata Agus merengkuh Lastri dalam pelukannya. Dina menangis sejadi-jadinya. Dirasa walaupun ibunya sangat keras, namun ibunya adalah benteng paling kuat. Kehilangan ibu berarti kehilangan pelindung bagi Dina. Akan aku balas bu, akan aku balas, kata Dina lirih. 3 hari setelah pemakaman Lastri, Dina tak kunjung bicara. Kejadian demi kejadian masih menjadi pukulan untuk dirinya. Ditambah perempuan yang selalu datang dalam mimpinya
membuat Dina semakin kesal. "Cak Ayu, makan dulu ya," bujuk Mbok. "Mbok, ada yang mau kubicarakan," kata Dina serius. Mbok yang mengerti mengangguk, lalu membawa Dina kembali ke ruangan kosong tersebut. Terlihat perempuan itu semakin kurus dan pucat, membuat Dina sedikit kasihan. Dia, Sumiati, bayi perjanjian yang dilakukan Eyang Kakung dan Mary. Namun karena ibunya tidak tega, bayi itu dibawa kabur dan mengakibatkan malapetaka bagi desa yang berdampak pada keluargamu, kata Mbok. "Jadi, nama perempuan itu Mary?" kata Dina. "Iya, benar Cak Ayu," kata Mbok. "Ajari aku membuat perjanjian. Aku punya penawaran bagus untuk angklek-angklek," kata Dina tersenyum dingin. Mbok pun mengangguk. Total ada 4 syarat: kembang 7 rupa, dupa Arab, ayam hitam, dan benda dari orang itu tadi. Diambilnya kotak bertuliskan aksara Jawa. Tempat ini Mbok ambil dari rumah Aulah, tempat di mana barang Sumiati tertinggal. Tempat kalung perjanjian. Namun kotak ini milik Mary. Diberinya kotak itu pada Dina untuk memulai ritualnya. "Kepada dunia gaib, aku memanggilmu angklek-angklek Balongan Wesi. Aku Dina, tuanmu, memanggilmu untuk memenuhi apa yang aku inginkan. Aku punya penawaran yang pasti akan kau sukai. Segera menghadap aku untuk membicarakan ini," kata Dina. "Ada apa, Tuan?" Dina membuka matanya. Dilihatnya sosok angklek-angklek tengah bersila berhadap-hadapan dengan Dina. "Aku mau anak itu," kata Dina tersenyum. Nggak bisa. Dia bagianku," kata sosok itu mendengus kesal. "Aku tuanmu, tunjukkan sopan santunmu," kata Dina pelan namun tajam. "Tentu tidak gratis," kata Dina kembali, memajukan kotak kayu bertuliskan aksara Jawa itu. Sosok itu mencium aroma dari kotak kayu itu. "Apa tawarannya?" kata sosok itu. "Kalau raga anak itu kau kembalikan setiap keturunan perempuan dari pemilik kotak kayu itu," kata Dina tersenyum. "Nyai, semua ada ritualnya, nggak langsung jadi," kata sosok itu. "Kamu kira saya bodoh? Sudah aku perhitungkan, kamu tinggal ikut alur." Sosok itu menyeringai, lidahnya menjulur dan matanya semakin merah. "Batur, batur," kata sosok itu. Sedangkan Dina tersenyum. Sekali penawaran, 2 hal terselesaikan. Anak itu hidup dan dendam ibu terbalaskan. Dina pun duduk di ruang tamu, menanti datangnya perempuan yang selalu menguntit di balik pagar. Namun kali ini perempuan itu datang terang-terangan. Walau biasanya jika melihat Dina perempuan itu selalu pergi. "Aku ikut berduka atas kepergian ibumu," kata Mary dengan ekspresi bahagia. "Aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Asal jangan ganggu lagi keluargaku," kata Dina dengan mimik wajah sedih. "Aku ingin bagianku, susuk dan makhluk itu," kata Mary kesal. "Baik, malam ini juga aku akan berikan apa yang kamu mau. Malam ini juga kita mulai ritualnya," kata Dina menunduk. "Baik, baik," kata Mary menyeringai. Sesuai janji, malam ini Mbok menyediakan tempat ritual dan kotak kecil berisi susuk. Dan sebelum tengah malam, Mary datang untuk menagih janji Dina. Dina menyambut Mary dengan pandangan sedih, dan tepat tengah malam mereka memulai ritualnya. Dina mulai membuka percakapan. Dina juga sudah memberi selembar kertas untuk Mary baca setelah Dina selesai memberi penawaran pada makhluk itu. Mengetahui Mary adalah orang kota adalah keuntungan sendiri untuk Dina. "Di dunia gaib, aku Dina tuanmu,
memanggilmu untuk memberi penawaran. Aku minta ganti raga. Satu raga, ku ganti dengan raga yang terhubung oleh darah. Ku pasang susuk sebagai pengingat. Susuk yang menjadi satu dengan daging. Tidak akan bisa hilang sampai dibawa mati, kata Dina. Dilihatnya angklek-angklek menyeringai sembari menjulurkan lidahnya. Tak sabar dengan penawaran yang akan disepakati. Baca bagianmu, kata Dina memandang ke selembar kertas di hadapan Mary. Mary pun mengangguk. Di dunia gaib, aku Mary menyanggupi keputusan yang disetujui. Hubungan darahku adalah bagianmu. Tidak bisa diputus, tidak bisa ditawar, baca Mary sembari tersenyum. Satu persatu, susuk dipasang oleh Dina, membuat tempat di tanah lapang semakin sesak dengan kehadiran makhluk-makhluk lain. Buntut dari angklek-angklek meminta bagian atas raga yang telah disepakati. Mary, tawa Dina setelah semua ritual selesai. Apa yang membuatmu tertawa? Tanya Mary yang kebingungan. Kamu sudah kupasang susuk di tubuhmu yang menyatu dengan daging. Kau tahu apa artinya? Walau badanmu membusuk sekalipun, susuk itu tidak akan pernah hilang. Dan lagi, sosok yang kau mau pun akan ikut pulang denganmu. Tidak hanya satu, namun sebuntutnya pun ikut menjemput raga-raga yang telah kau sepakati. Tawa Dina kegirangan. Maksudnya? Tanya Mary yang semakin panik. Aku tukar raga anak yang kau bawa dengan raga dari keturunanmu. Kamu akan merasakan kehilangan satu persatu orang yang kamu cintai. Sebagai balasan untuk tempat tinggal yang terimpas, kepercayaan warga desa yang hilang, untuk anak yang kau tumbalkan, juga untuk kematian ibuku, kata Dina. Kegirangan di wajah Dina berubah menjadi tatapan amarah. Didorongnya badan Mary yang membelalakan matanya, tak percaya jika semua berbalik ke arahnya. Pergi dari sini, kata Dina marah. Reaksi dari Dina membuat angklek-angklek berdiri di belakangnya. Aura dari Dina pun membuat angklek-angklek semakin besar dan mengerikan. Geram angklek-angklek membuat Mary berlari sekuat tenaga. Apa yang kau tunggu? Ambil bagianmu, kata Dina. Perintah dari Dina membuat angklek-angklek mengejar Mary, diikuti oleh makhluk-makhluk lain yang tak ingin kehilangan bagiannya. Dina pun terduduk, badannya gemetar, tangisnya pecah, semua memori berkelebatan di kepalanya. Semua kekalutan tersalurkan juga, dendam yang tuntas terbayar. Namun sekarang dia seorang diri. Andai dia mendengar ibunya dan menggunakan otaknya lebih cepat, mungkin ibunya masih di sini. Dina, makasih. Pelukan seseorang membuat Dina terenyak. Ditatapnya yang selalu hadir dalam mimpinya, ditemani Mbok dan juga Bapak. Aku Dina, kata perempuan yang menatapnya dengan senyum tipis. Sama, aku juga Dina, jawab Dina. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.